kepada Ivan. Iya. Kenapa bisa mengambil judul Labinak ini? Kenapa alasannya? Alasannya ceritanya menarik, terus ada misi yang disampaikan, itu jarang terjadi ya. Kalau di film horor tuh biasanya cuma yang kekerasan, terus menakuti orang. Ini banyak yang disampaikan. Terus kedua, karena emang anak saya senang banget kalau saya main horor, jadi wah dia yang support. Konti bilang, pokoknya mama harus ambil. Oke. Jadi salah satu bentuk sayangnya ibu sama anak juga. Dan Bang Kino kan termasuk yang hebat ya. Iya, benar. Terus orangnya juga asik. Saya tuh juga lihat juga sutradaranya. Karena kan kita memang perlu orang yang bisa menyatu. Terus orangnya humble juga. Jadi nggak ada pressure di kerjaan. Pressure-nya mungkin kayak di perannya ya. Tapi untuk berjalannya tuh kita nikmati prosesnya. Oke. Nah, biasanya kan main drama yang sangat-sangat manis gitu. Ini ketika disuguhkan dengan film yang brutal banget ini, film sadis banget nih. Ada rasa seremnya atau gimana? Jadi saya tuh ngerasain serem pas di ritual dan pas ada Mbak Yuyun nyanyiin lagu itu, jadi kayak merinding. Merinding ya. Dia memang profesional sih aku lihat. Jadi dia benar-benar kayak untuk lagu dan tarian di film ini tuh dia pikirin. Dia bilang, Mbak, aku tuh khusus banget untuk film ini. Aku pikirin supaya jadi sesuatu yang beda. Kan dia mungkin di film-film lain sering ya, tapi dia benar-benar kepanggil untuk bikin yang ini agak beda sama film-film lain. Nah, aku ngerasain pas adegan ritual, sebenarnya dia nggak harus ada di situ, tapi dia nemenin. Itu hebatnya, itu orang seniman ya, tanpa kita minta, dia ngerasa bahwa kita butuh aura serem, aura tegang, terus aura mistis tuh, dia nyanyi di saat kita take. Padahal nggak harus, dia live nyanyi sendiri. Karena kita juga sempat bilang, boleh nggak nih kalau misalnya Mbak Yuyunnya, kan dia juga tanya dulu ya di set bagaimana, boleh nggak kalau Mbak Yuyunnya tuh ikut di sini. Jadi kayak kita tuh posisinya di real ritual. Kalau film kan udah di dubbing ya, tapi di sini dia mancing kita untuk dapat kayak ritme serem, tegang, menakutkan, mencekam. Kan itu dari musik tuh langsung masuk ke kita. Nah, kayak Arifin juga bagus, dia maininnya tuh kayak sang sekertanya tuh dapat. Jadi kayak menambah situasi kondisi itu, termasuk pemainnya Esa juga ikut tegang waktu itu. Jadi aku lihat ini keren sih. Jadi dapat nuansa kayak di tempatnya gitu, tapi nggak harus di tempatnya. Karena kebanyakan gini ya, film lain saya lihat mereka kan menjual berita, ya. Itu udah sangat klise lah selalu. Oh ini daerah ini perang mistis, kadang di-create juga, padahal nggak ada gitu kan. Ada juga tempat yang realnya. Tapi kan yang namanya hantu tuh nggak akan mungkin muncul dong di saat orang bikin film, betul nggak? Yang benar. Ada mungkin kru yang kesurupan. Nah, jadi aku lihat di sini kita tidak perlu ke tempatnya untuk membangkitkan ritual mistisnya, tapi dengan diiringi lagu yang pas, yang udah diciptain tuh kita dapat banget. Nanti harus nonton lah, lihat bedanya. Oke. Ini di Labinak berapa scene? Kak? Banyak juga ya, ada berapa ya? 15 atau berapa gitu? 15. Menjadi karakter apa? Ibunya Arifin. Ada namanya atau? Ibunya Julius. Oh, ibunya Julius. Jadi ibu Payung Mas lah dipanggilnya. Ibu Payung Mas. Dan di situ kan nggak disebutkan nama karena kan takut menyinggung pihak-pihak yang ya kan? Iya. Kan ini karena digambarkan kalau ada sisi politis dan kayak tren masa kini yang mau kita angkat ya. Nah, saya juga sempat tanya ini tokohnya bagaimana. Jadi supaya sensitivitasnya nggak masuk, jadi dibilang Ibu Payung Mas. Kalau Lucius ya sebagai anak ya. Tapi nanti ada kejutannya lah, pokoknya mesti nonton. Kenapa sampai terjadi kerumitan di dalam keluarga ini masih harus lihat tuh. Karena nggak cuman horor dan apa ya tren masa kini, juga ada ikatan lain di dalam keluarga ini yang akhirnya orang akan bingung nih, darah daging atau apa gitu. Pokoknya itu tergantung manusia yang nonton nanti pandangannya gimana.
Tapi keren sih kalau aku bilang adegan-adegannya tuh bagus, bagus. Nanti akan dinikmati lah. Mudah-mudahan abis nonton tuh masih doyan steak nggak ya? Mungkin kayaknya seminggu kayaknya nggak mau lihat daging deh. Jadi mohon maaf ya kalau penjual daging agak-agak mungkin bulan itu turun ya penjualannya. Pasti ada efek ya. Karena kalau saya lihat dari naskah itu memori orang nanti yang akan nonton film ini dari naskah pas aku baca, wah pasti ini kesan pertama keluar dari bioskop tuh nggak ada daging pasti. Itu sih pasti tuh. Gitu. Apalagi ya? Ya kalau dilihat sih itu tadi saya senang karena kerjasama kita biarpun kita capek bersama, tapi hasilnya tuh sesuai dan aku yakin nanti editingnya juga bisa ngatur ya. Oke. Sekarang Kak untuk promosiin film Labinak. Oh oke. Hai, aku Ivanka Swandi. Jangan lupa kalian semua nonton film Labinak tanggal 21 Agustus. Jadi setelah penaikan bendera, jangan lupa nonton loh langsung ya. Karena keren, selain keren juga banyak yang bisa diambil dari film ini buat kalian. Jadi nggak cuma sekedar serem-serem, tapi hati yang tersakiti, terus kekuasaan. Ya pokoknya lengkap lah di sini. Dan ini juga yang terjadi tren sekarang dimanapun di dunia. Jangan lupa nonton. Ya, oke.